Jang, lu mandi di mana, Jang? Tadi gua mandi di rumah Bang Ucol. Undang-undang mandi. Iya dong. Aman lo. Ya, ya gua dulunya. Tuh, siap. Gua baca berita di Kompas. Sebagian besar wilayah DKI Jakarta nyaris panas seharian selama beberapa kali ini. Kondisi itu masih berlangsung hingga hari ini. Yang tadi juga saya lihat di internet, kata BMKG, di panas di Jakarta itu sudah mencapai 8 sampai 10 levelnya. Yang menurut BMKG itu adalah level yang bahaya buat daerah Indonesia termasuk Jakarta. BMKG sudah memprediksi dong kalau Jakarta panasnya akan beresiko yang berbahaya. Bisa jadi Ki, soalnya tadi penjelasan singkat dari BMKG, sinar panas UV di wilayah Jakarta itu mencapai level 3 sampai 5 yang warnanya itu kuning, yang kalau diartikan itu bahaya sedang. Itu cuaca panasnya mulai dari jam berapa, Bang? Mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oh. Terus sampai pukul berapa lagi? Apabila mulai memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat, indeks UV yang memasuki level 6 sampai 7 dengan skala orange yang artinya beresiko bahaya tinggi atau high. Nah, yang lebih parahnya lagi, itu sekitar pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Indeks UV-nya itu bisa sampai level 6 sampai 10 dengan skala merah yang artinya beresiko bahaya sangat tinggi atau very high. Sangat mengerikan sekali ya kalau begitu. Tapi kalau boleh tahu penyebab terjadi fenomena itu apa ya? Gini Rob, menurut gua itu adalah hasil dari perubahan iklim. Benar itu kata Pak Firman. Salah satu penyebab terjadinya cuaca panas adalah perubahan iklim. Oh, berarti kalau begitu harus banyak menanam pohon dong. Iya benar Ki. Soalnya dengan memperbanyak menanam pohon dalam studi tahun 2019, ilmuwan mengatakan bahwa dengan menanam 1 triliun pohon dapat menangkal perubahan iklim karena dinilai bisa menghilangkan 1/4 CO2 di udara. Begitu juga Bang, soalnya seberapa banyak kita menanam pohon itu tidak bisa mengatasi krisisnya iklim. Dan menurut artikel yang gue baca, karena studi tahun 2019 ini dan disangka oleh ilmuwan lainnya, jadi intinya pohon gak bisa sepenuhnya menghentikan perubahan iklim sebanyak apapun karena pohon juga memiliki metabolisme yang sama dengan kita sebagai manusia. Semakin usia pohon dewasa, maka semakin tua pohon tersebut, maka akan semakin sedikit CO2 yang berserap. Oh, jadi bukan mengatasi ya? Bukan. Iya Bang. Soalnya dari penjelasan Firman yang dapat saya ambil kesimpulannya bahwa menanam banyak pohon tidak sepenuhnya dapat mengatasi dari krisisnya iklim, tapi memperlambat perubahan iklim, terkecuali dalam masalah krisis air. Itu baru dibutuhkan banyaknya pohon yang mampu menampung banyaknya air. Lalu bagaimana dengan lingkungan yang ada di gunung tetapi masih kekurangan air? Kalau untuk masalah itu, saya pernah mendengar para ahli bahwa ada 6 penyebab terjadinya kekurangan air. 2 diantaranya adalah perubahan iklim yang mengakibatkan curah hujan rendah sehingga terjadinya kekurangan air dan akibat dari minimnya daerah resapan air. Menurut Firman gimana? Menurut buku sadar kawasan karya PPCW penerbit GRIN. Di sini beliau mengatakan Badan Riset Inovasi Nasional ada beberapa kategori kawasan yang berada di hutan pegunungan, kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan konversi. Maaf ya. Saat ini di Gunung Sawah sebagian ditanami tanaman yang tidak dapat menampung air, namun malah menyerap dan menghabiskan air.
juga masyarakat sekitar sebagian mengeksploitasi hutan lindung menjadi hutan produksi. Sehingga ketika kemarau melanda tidak ada cadangan air dan menyebabkan kekeringan di mana-mana, termasuk daerah sekitar kaki Gunung Kawah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh tanaman yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air di dalam tanah akan memberikan dampak buruk berupa bencana kekeringan. Oh, jadi gitu, Mas. Iya, Tapi kan di sini jarang ada air. tapi ingat loh, itu hanya asumsi saya saja, karena saya juga belum mempunyai bukti yang benar-benar berakurat gitu. Sehingga saya juga tidak bisa ujian seperti itu kan. Duh, gua mau mandi di mana ya tuh? Gak tahu nih. Gua juga belum mandi. Udah dari kemarin mana badan gatel semua lagi. Mau ganti baju belum mandi, padahal udah bawa sabun gua nih. Lu Tong, mau ikut ke Tong? Mau kemana lu, Pan? Mau ke sumber air. Ih, terus kalau gitu gua juga Ayo. ikut. Jang, lu mau ikut nggak? Kemana? Ke sumber air. Duh, lain orang mau ya jadwal ngaji aja nggak? Ya. Parah lu. Ya, lu mau udah mandi sih. Lain gitu. Soalim dia. Jadwal ngaji Udah, kita berangkat aja. kerjakan ngajarannya. Aduh, ini pengen masak, gak ada air, gimana ya? Mau pada kemana lu, Tong? Saya mau benerin air ke atas. Oh iya, Bi. Ada golok nggak, Bi? Gak ada kok, mah adanya air. Oh iya, gak apa-apa, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Ada apa, Tom? Jadi gini bang, di pesanan itu gak ada air bang. Saya mau benerin air ke atas. Kata Bibi, abang punya cangkul. Oh, campur. Iya. Itu ada di belakang. Pan, ambil Pan. Deket tabung gas. Ngomong-ngomong, kalian udah ngecek belum ke bak penampungannya? Belum bang. Soalnya, kalau misalkan belum ngecek, takutnya kerjanya 2 kali. Kalau kata orang Sunda mah, capek gawe teu kepake. Bener juga tuh bang. Terus hati-hati juga. Lihat tuh kaki saya. Gara-gara gak hati-hati, jadi gini hasilnya. Nah, itu Pan. Ya bang, ayo berangkat. Ayo. Bang, saya pamit ya. Doain saya supaya selamat di jalan. Amin. Hati-hati ya. Iya bang. Bang. Makasih bang. Ya. Assalamualaikum. Mengapa kami sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam Fakultas Dakwah membuat film tentang isu-isu lingkungan? Karena setelah kami melihat kajian tentang kejahatan ekosida dan korporasi yang diriset oleh Abdul Ghaffar, Khalisah Khalid, dan Yuyun Harmono dalam wadah WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan menggunakan metode survei daring kepada kelompok muda rentang usia 16 sampai 25 tahun yang menjangkau 1.000 orang dari 7 provinsi di Indonesia. Yang uniknya, 1 dari 17 hasil riset itu merupakan bahwa kelompok muda tersebut mendapatkan pengetahuan tentang isu lingkungan hidup, yaitu yang pertama dari organisasi lingkungan sebesar 57,6%, kemudian yang kedua dari media sosial 37,6%, dari media massa 36,2%, dari sekolah atau kampus 33,3%, dan yang terakhir dari tokoh agama 1,3%. Maka dari itu concern kami sebagai yang berpotensi ke depannya menjadi tokoh agama ataupun yang berpengaruh di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal
maka tidak lupa harus berdakwah juga terkait isu lingkungan itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan dan lakukan dalam krisis air untuk setidaknya mengatasi masalah ini sebagai individu dan komunal kecil jika dilihat dari sudut pandang dunia, yaitu melaksanakan program hemat air di lingkungan sekitar agar penggunaan air tetap efisien dan menjaga ketersediaan sumber daya air, kemudian membuat penampungan air seperti waduk, dam, dan embung agar dapat menjaga keberadaan air untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta menanam pohon pula untuk penampungan air dan penyerapannya. Kemudian menciptakan teknologi yang dapat mendaur ulang air, lalu menampung dan mengelola limbah pabrik maupun domestik, kemudian tidak membuang sampah atau limbah di sungai, dan konservasi pada sumber mata air, yaitu merupakan upaya mengelola sumber daya air yang dilakukan secara bijak dan memperhatikan manfaat yang didapat serta mempertahankan komponen penyusunnya agar keberadaannya tetap ada yang dapat dinikmati di masa mendatang. Maka dari itu, kita sebagai manusia merupakan hamba Allah yang mempunyai garis vertikal kepadanya, dan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pengatur, pemelihara, dan pemimpin di atas muka bumi ini, agar kita bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan. Dan ini berkaitan khusus dengan garis horizontal, bagaimana kita mengatur hubungan antar manusia dan selain manusia termasuk lingkungan di dalamnya. Salam lestari dari mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirna Rasa.